Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada lelaki petani yang hendak pergi ke ladang untuk melihat perkembangan buah-buahan yang ditanamnya. Akan tetapi sesampainya di sana, ia terkejut bukan main. Pasalnya, buah-buahan yang selama ini dirawat banyak yang rusak dan hancur berceceran. Usut punya usut, ternyata ini adalah ulah kambing-kambing milik si peternak. Tak terima dengan keadaan demikian, ia pun segera mendatanginya. "Hei kawan, kambing-kambingmu telah merusak buah-buahan di ladangku. Kau harus mempertanggungjawabkannya," kata si petani emosi. "Iya, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan aku tak punya uang sepeser pun," jawab si peternak. Sejenak si petani terdiam. Ia juga bingung bagaimana cara minta ganti ruginya, karena ia tahu bahwa si peternak hanyalah orang miskin. "Baiklah, kita minta pendapat Tuan Hakim. Apapun keputusannya, kau harus menerima," ujar si petani. Si peternak pun setuju dengan usulan tersebut. Maka keduanya segera mendatangi rumah Tuan Hakim. Singkat cerita, sesampainya di rumah Tuan Hakim, si petani mengadukan masalahnya. Ia juga meminta ganti rugi atas buah-buahan yang dirusak oleh kambing-kambing milik si peternak. "Wahai Tuan Hakim, selama 3 bulan aku merawat buah-buahan di ladangku. Tapi ketika sudah waktunya panen tiba, kambing-kambing miliknya masuk ke dalam ladangku dan merusak semua buah-buahan yang akan aku panen. Aku minta keadilan Tuan Hakim dan aku menuntut ganti rugi," kata si petani. Mendengar pengaduan tersebut, kemudian Tuan Hakim memutuskan bahwa sebagai ganti ruginya, si peternak harus menyerahkan semua kambing-kambing miliknya untuk diberikan kepada si petani. Tentu saja keputusan tersebut memberatkan si peternak. "Maaf Tuan Hakim, kalau aku menyerahkan semua kambing milikku, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku? Sedangkan aku hanya mengandalkan susu kambing yang akan aku jual ke pasar. Dan itu adalah satu-satunya mata pencaharianku," protes si peternak. Keluhan yang diutarakan si peternak membuat Tuan Hakim terdiam dan kebingungan. "Kasus kalian sangat rumit, aku tidak sanggup mengatasinya. Coba kalian datangi saja Abu Nawas, barangkali dia dapat memberikan solusi," kata Tuan Hakim. Kemudian kedua orang tersebut segera pergi menemui Abu Nawas di rumahnya. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mengganti kerugian si petani?" tanya si peternak setelah menceritakan masalahnya. Awalnya Abu Nawas juga sempat kebingungan, tapi setelah merenung beberapa saat, ia pun menemukan jalan yang terbaik tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan. "Begini saja, kau si peternak, perbaiki ladang milik si petani, tanami buah-buahan dan rawat sampai menjadi besar. Tapi selama itu, kau harus menyerahkan kambing-kambingmu dan si petani berhak atas susu kambing tersebut. Nanti kalau buah-buahannya sudah besar dan siap untuk dipanen, kau bisa mengambil kembali kambing-kambing milikmu," tutur Abu Nawas. Mendengar saran yang diusulkan Abu Nawas, mereka pun sepakat. "Terima kasih Tuan Abu, kami sangat setuju dengan keputusan itu," kata mereka. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, kedua orang itu pun bisa mendapatkan keadilan tanpa harus ada yang dirugikan. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa
bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun al-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun al-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintah Baginda Harun al-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Muta'sim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. "Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu, berapakah hargaku?" tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. "Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. "Keterlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar, bentak sang raja. "Tepat sekali Paduka," balas Abu Nawas. "Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya," jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. "Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi," ucap sang raja kepada Abu Nawas. "Oh, silahkan Tuan, saya siap menjawabnya," balas Abu Nawas.
menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, ujar Abu Nawas. Benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya, ternyata saat kematian Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya, Abu Nawas bukan hanya sering melucu, tapi terkadang keluar ucapan yang nyeleneh. Ia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat dan dianggapnya agak gila. Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau khamr, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamr. Abu Nawas bahkan pernah membuat satu syair tentang khamr yang bikin Raja Harun al-Rasyid murka. Isi syairnya adalah sebagai berikut. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak? Isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan, seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat. Tapi salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. Wahai paduka yang mulia, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia. Dan menurutnya apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi hanya karena ingin dipuji manusia dan ingin dianggap alim. Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seantero negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan dekat Abu Nawas merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah satu warga menemukan secari kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang?
hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini." Lalu kertas itu dibawanya oleh salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas ketika akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk mensolati jenazahnya. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa karena caranya tergolong unik tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Abu Nawas yang masih lajang jatuh cinta kepada gadis kembang desa yang cantik jelita nan solehah. Cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis kembang desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku, maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku, ya Allah, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkanlah kembali ya Allah," ujar Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya. Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan, tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya. Ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah agar doanya dikabulkan. Kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah, tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku ya Allah." Namun untuk kesekian kalinya, Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah. Lama-lama ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. "Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku ya Allah. Aku hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta. Sekali lagi bukan untukku ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia ya Allah, maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya." Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya itu. Abu Nawas pun sangat gembira mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan kembang desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung. Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir. Ia pun lalu bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan, sebelum aku menikah denganmu, banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku, tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun, sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mereka masih saja menggodaku, baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain. Tadi di pasar mereka juga menggodaku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir Dinda, Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu,
Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dibelinya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih, dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya itu. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu rasanya sama saja, hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kami sudah lama di sini, namun kau tak berkata sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian kemari hanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak." "Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih Abu Nawas. Tapi ada tapinya nih Abu Nawas. Dari semua makanan yang kamu masak ini, meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua." Lepas menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun menjelaskan, "Saudara-saudaraku, yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita. Semuanya terlihat menarik hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya, wanita hanya berbeda dari fisiknya saja. Namun mereka sama wanitanya, rasanya juga sama," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Satu persatu dari mereka akhirnya pamit pulang sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi, teman-teman Abu Nawas sedang membicarakan dirinya. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Setiap kali sang raja memberikan tantangan, selalu dapat dikalahkannya. Walhasil, Abu Nawas sering pulang membawa hadiah. Salah satu dari mereka berkata, "Aku ada ide sebuah tantangan untuk Abu Nawas, tapi kayaknya Abu Nawas tidak akan berani. Kalaupun dia menerima tantangan ini, yang pasti dia akan kalah dan bisa-bisa dihukum pancung oleh sang raja." "Tantangan apakah itu?" tanya mereka penasaran. "Aku akan menantang Abu Nawas untuk memantati paduka raja," jawabnya. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Abu Nawas datang. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa emangnya?" tanya Abu Nawas. "Kami semua tahu, kecerdikanmu sering membuat paduka raja kewalahan. Apapun tantangan dari paduka raja bisa kamu kalahkan. Tapi kami punya tantangan untukmu. Itu pun kalau kamu berani," kata mereka membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. Mereka kembali berkata, "Selama ini belum pernah ada seorang pun yang berani memantati paduka raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" "Tentu saja tidak ada yang berani, karena itu adalah pelecehan berat. Hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Nah itu dia, apakah engkau berani melakukannya?" tantang mereka. "Sudah aku katakan,
aku hanya takut kepada Allah. Kalau aku bisa memantati Paduka Raja, apa imbalannya? Kata Abu Nawas balik menantang. 100 keping uang emas. Namun syaratnya Paduka Raja harus tertawa ketika kau pantati, jawab mereka. Baiklah, aku terima tantangan itu, kata Abu Nawas. Kapan kamu akan melakukannya? Sebagai bukti kami juga harus menyaksikan kamu memantati Paduka Raja, balas mereka. Minggu depan Paduka Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang diundang, termasuk aku. Hadirlah kalian di sana. Di acara tersebut nanti aku akan memantati Paduka Raja. Hari yang ditunggu pun tiba. Kawan-kawan Abu Nawas segera mendatangi acara yang diadakan oleh istana. Saat acara sudah dimulai, Abu Nawas tak kunjung datang. Sambutan dari para menteri dan petinggi kerajaan telah selesai, namun Abu Nawas masih belum juga datang. Teman-teman Abu Nawas saling berbisik satu sama lain kalau Abu Nawas tidak berani datang. Mereka pun senang karena kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya. Tibalah saatnya sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Paduka Raja. Semuanya terdiam mendengar pidato Paduka Raja. Saat Paduka Raja tengah berpidato, datanglah Abu Nawas. Tak seperti biasanya, kali ini Abu Nawas duduk di tempat paling belakang. Ia duduk di atas tanah di halaman istana. Kehadiran Abu Nawas membuat kawan-kawannya kaget. Sedangkan Paduka Raja heran dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas. Paduka Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena yang ia lihat Abu Nawas duduk di atas tanah. Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas? Tanya Paduka Raja masih bingung. Karpet hamba sendiri Paduka yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, jawab Abu Nawas. Tetapi sejak tadi aku tidak melihat karpet yang engkau bawa, kata Paduka Raja bertambah bingung. Baiklah Paduka yang mulia, kalau memang Paduka Raja ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkannya, kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut maju ke depan. Setelah cukup dekat dengan Paduka Raja, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Posisi Abu Nawas ini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Paduka Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para petinggi istana. Sementara kawan-kawan Abu Nawas mengakui kekalahannya. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Kisah selanjutnya. Ketika pagi buta, Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir berjamaah, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid, termasuk Abu Nawas. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia." Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas menjawab, "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku." Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mengerubungi Abu Nawas.
Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." Namun Abu Nawas mencegahnya. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" Para jamaah pun serempak bertanya karena sama-sama semakin penasaran. Dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadarinya di topi ini," jawab Abu Nawas beralasan. "Sini, coba aku yang lihat," pinta salah satu jamaah. Dan Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya dan berkata, "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba, aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi bila dikatakan orang tidak soleh dan beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita." Satu persatu dari mereka mencobanya dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa. Justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Tanpa basa-basi, orang itu langsung melemparkan topinya ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangannya, kalian tak perlu takut dan malu kepada orang lain disebut sebagai orang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Dan lagian, mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasehati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Tolong, ada pencuri, tolong!"
teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hei Abu Nawas, tolong saya, rumahku baru saja kemalingan. Tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta si ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat, kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegatnya," ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah serta menegakkan keadilan. Dan mereka ini sudah dijamin Allah sebagai penghuni surga. Akan tetapi para nabi dan rasul juga adalah manusia biasa. Mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu apa saja pekerjaan mereka? Berikut akan kami jelaskan. Dimulai dari Nabi Daud alaihi salam. Meskipun beliau adalah seorang raja, namun Nabi Daud tidak mengambil gaji untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Gajinya sebagai raja yang beliau terima semuanya diberikan untuk fakir miskin. Sedangkan untuk kebutuhannya sehari-hari, beliau bekerja melunakkan besi-besi untuk dijadikan baju perang. Hasil penjualan bajunya inilah beliau pergunakan untuk menafkahi keluarganya. Berikutnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau bekerja sebagai petani untuk menafkahi keluarganya. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang petani dan juga sebagai tukang kayu. Adapun Nabi Syuaib alaihi salam, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Dan Nabi Musa alaihi salam, di samping sebagai penggembala kambing, beliau juga adalah seorang pedagang. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam, beliau adalah seorang pedagang. Sedangkan Nabi Zakaria alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang kayu, membuat meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Adapun Nabi Lut alaihi salam, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau bekerja sebagai petani. Kemudian Nabi Idris alaihi salam, beliau berprofesi sebagai tukang tenun kain untuk dijadikannya menjadi baju. Kalau di zaman sekarang disebutnya sebagai tukang jahit. Beliaulah manusia pertama yang membuat baju dari bahan kain. Di samping sebagai penjahit, Nabi Idris juga manusia pertama sebagai seorang penulis. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam. Meski beliau seorang raja, beliau juga menjadi pandai besi. Beliau membuat baju-baju perang yang terbuat dari besi, lalu dijualnya ke pasar. Pekerjaannya ini merupakan warisan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam juga pernah bekerja sebagai kuli panggul nelayan. Setiap ada kapal yang berlabuh, beliau bekerja mengangkut ikan-ikan untuk mendapatkan upah. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang dokter atau tabib. Beliau sering mengobati orang-orang yang terkena penyakit. Yang buta menjadi sembuh, yang lumpuh menjadi sehat, bahkan yang mati pun bisa dihidupkannya kembali. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam.
Beliau bekerja sebagai pejabat negara, artinya beliau digaji oleh negara. Adapun jabatan yang didudukinya adalah sebagai bendahara negara. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau menjadi petani untuk menafkahi keluarganya. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang penggembala kambing. Dan ketika menginjak usia remaja, beliau menjadi seorang pedagang, di mana saat itu beliau diajak pamannya pergi ke negeri Sam untuk berdagang. Menginjak usia 25 tahun, beliau dagang sendiri, membawa barang milik saudagar janda kaya untuk dijualnya ke negeri Sam. Saudagar janda kaya tersebut bernama Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Itulah sekelumit beberapa kisah pekerjaan para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari, yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari jebakanku," gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli satu botol dan memasukkannya ke dalam karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikan di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu? Kenapa kau terlihat bersedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita. "Begini Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa saya memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas, mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras.
Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. Untunglah para berandalan sedang pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya, batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak. Itu dia Abu Nawas, karung yang dia bawa pasti berisi botol minuman keras. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian? Tugas Abu Nawas. Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak, balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku, teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman berat, pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya, ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia didamprat sama istrinya, dan juga tidak tercium aroma arak dari mulut Abu Nawas. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil, pikir Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras? Bantah Abu Nawas. Itu buktinya. Apa kamu buta? Ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang berada di dalam karung. Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum, timpal Baginda Raja. Tunggu dulu Paduka yang mulia, apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan? Protes Abu Nawas. Tentu saja bisa Abu Nawas, itu bisa dijadikan bukti, tutur Baginda Raja. Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina, balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. Hei Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina? Teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina, ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar pembelaan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia? Kalau saya menghukum Abu Nawas, kamu juga harus dihukum lebih berat. Kecuali kalau kamu mencabut tuntutanmu, maka semuanya akan terbebas dari hukuman.
Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian, ucap baginda raja. Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas, balas Abu Jahil gemetaran. Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari,
Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Ya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Kisah selanjutnya. Dikisahkan kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. "Maaf Abu Nawas,
toko kami sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu, ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko, yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari, ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah, saya serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu, atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok ini langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya,
Batin Abu Nawas menghibur diri. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. "Hai Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu," kata sahabatnya. "Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.